Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman seakidah, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontekstual dan tekstual yang dalam kajian kali ini sangat menarik. Saya kira ini yang perlu kita bahas karena memang ini menggemparkan dunia hari ini, tepatnya lusa ya, tanggal 15 Desember dini hari jam 2 ada sebuah negara Islam yang 99% itu penduduknya Muslim. Itulah negara Maroko yang dulu ditaklukkan sekitar tahun 670 Masehi oleh Uqbah ibnu Nafi waktu itu, sehingga dari Maroko inilah nanti perjalanan umat Islam bisa menguasai Eropa yang waktu itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, seorang panglima besar umat Islam yang menaklukkan Eropa. Yang dulu itu disebut Spanyol itu adalah Iberia. Iberia ini adalah sebuah negara perbatasan antara Maroko dengan Eropa. Jadi Maroko ini merupakan sekarang masuk kepada benua Afrika, perbatasan dengan Eropa, yakni Spanyol. Ini satu hal yang menarik, sedikit saya ceritakan dulu mungkin kepada anak-anak muda, kepada generasi kita, bahwa penaklukan Islam di Maroko ini oleh Uqbah ibnu Nafi ini tahun sekitar 670 sampai 680 Masehi ya. Berarti sekitar 40 atau 50 tahun sesudah Rasulullah wafat waktu itu. Dan ini ada satu kisah yang diabadikan hari ini ketika kepahlawanan Islam waktu itu menaklukkan Spanyol ini dari Maroko ini menyeberang ke Iberia ini dengan kapal, karena ada selat di sana yang namanya Selat Gibraltar namanya. Jadi Selat Gibraltar ini diabadikan begitu Tariq bin Ziyad sampai dengan pasukannya dengan kapal-kapalnya di pantai perbatasan Spanyol itu, maka seluruh kapal waktu itu dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Diperintahkan oleh Tariq bin Ziyad, bakar ini kapal, sehingga di Selat Gibraltar itu, di tepi pantai itu, Tariq bin Ziyad mengumumkan kepada seluruh pasukannya, saudara-saudaraku, kita mulai berjihad hari ini untuk merebut kekuasaan di Eropa ini, untuk menaklukkan yang waktu itu disebut Andalusia. Andalusia ini yang sekarang disebut dengan Spanyol. Tidak ada lagi kesempatan saudara-saudara untuk kembali dengan kapal, karena kapal sudah kita bakar hari ini. Dan disinilah semangat dikibarkan oleh Tariq bin Ziyad, dan terbukti waktu itu Andalusia untuk pertama kalinya ditaklukkan oleh tentara Islam. Tapi terkait hari ini kita kaji dulu tentang Piala Dunia, karena memang hari ini peperangan itu sudah tidak ada lagi, dan memang hari ini perang itu bukan lagi dengan fisik, tapi perang hari ini adalah perang dengan prestasi, perang dengan ideologi, perang dengan media. Oleh sebab itu kejadian hari ini sangat menakjubkan kita, mencengangkan seluruh dunia ketika kesebelasan Maroko yang bisa menaklukkan sampai ke semifinal, yang insya Allah besok tanggal 15 akan bertanding dengan Prancis ya, pada jam 2 dini hari. Kita doakan mudah-mudahan representatif dari sebuah negara Islam yang dilaksanakan Piala Dunia juga tahun ini di negara yang dikenal Islam, yang disebut dengan Qatar, tepatnya di kota Doha ini. Mudah-mudahan Maroko bisa menjadi juara dunia sebagai bukti kepada umat di dunia ini bahwa Islam itu sebenarnya punya prestasi, punya kemampuan untuk bersaing di era hari ini. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, ada 3 hal kita melihat sebenarnya faktor kemenangan dari Maroko ini. Kita ketahui Maroko ini mayoritas adalah Muslim, tapi ketahuilah bahwa Maroko ini pahamnya bukan berpahamkan
mohon maaf Wahabi atau Salafi, tapi mayoritas berpahamkan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang artinya secara ikhtiar, sebagaimana pernah saya katakan itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengimani bahwa kekuasaan Allah itu, doa itu harus diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Jadi kalaupun ada usaha-usaha lain selain ikhtiar, itu adalah doa. Doa itu harus diiringi dengan ikhtiar, dengan kemampuan. Kita buktikan juga bagaimana Maroko juga dengan segala kegigihannya, dari mulai babak penyisihan bisa mengalahkan Kanada, bisa mengalahkan Belgia sehingga masuk kepada perempat final, dan suatu hal yang mencengangkan ketika melawan Spanyol juga bisa mengalahkan Spanyol, bahkan terakhir di perempat final bisa mengalahkan Portugal. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Tapi ada hal yang perlu kita cermati untuk iktibar kepada anak-anak generasi muda hari ini, bahwa ada beberapa pemain yang memang pemahaman terhadap agama dan akidah Islamnya cukup kuat. Kita lihat bagaimana sudah viral di media ketika Maroko memulai pertandingan dengan membacakan Al-Fatihah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diiringi dengan bacaan Al-Quran. Kebetulan di tengah lapangan bola pada permukaan Piala Dunia di Doha, Qatar ini juga bukan dibuka dengan tarian-tarian yang bugil, tarian yang membawa syahwat, tapi dibuka dengan surah Ar-Rahman waktu itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Terharu kita melihat bagaimana Al-Quran itu dibacakan dan ditonton oleh miliaran manusia di seluruh penjuru tanah air ini ketika pembukaan Piala Dunia tersebut. Dan Allah ingin membuktikan bahwa tidak ada daya dan upaya kekuatan itu kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagaimana kita melihat Portugal sebagai satu kekuatan bola yang terbesar. Kita ketahui juga ada di sana pemain yang sangat-sangat favorit, Ronaldo, yang di akhir pertandingannya sampai menangis. Tapi ketahuilah ada beberapa rahasia yang memang menurut saya merupakan satu karomah dari Allah kemenangan Maroko ini. Yang pertama, kita lihat dari beberapa pemain itu yang menghadirkan seluruh keluarganya ke Maroko. Kita ketahui seluruh keluarga dari pemain ini, baik istri, anak, bahkan ayah bundanya, orang tuanya, diinapkan di satu hotel mewah di kota Doha itu untuk bisa menyaksikan anak-anak, suami, dan ayah-ayah mereka dalam pertandingan itu. Dan khusus kepada doa ibu yang mustajab, yang diijabah Allah itu, termasuk juga ini pelatihnya. Pelatih dari Maroko ini sebenarnya baru beberapa bulan diganti, yang memang tidak terlalu terkenal ya. Ini saudara Walid ini. Saudara Walid ini, Walid Regragui namanya. Agak susah juga namanya. Walid Regragui. Ini yang ketika dari memulai pertandingan diawali dengan membaca Fatihah dan sholawat, kemudian beliau juga menghadirkan ibundanya tercinta, dan sebelum bahkan sesudah pertandingan itu dia tetap memeluk dan menyium ibundanya. Ada lagi satu pemain yang Hakimi, saudara Hakimi ini, Akrab Hakimi ini, yang memang setiap pertandingan selesai dia tetap mencium, memeluk ibundanya, bahkan ibundanya itu dengan doa yang mungkin tidak ada perantaranya ke langit. Tidak ada doa yang lebih mustajab itu kecuali doa ibu kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, bukannya hanya satu ya, hanya satu. Kita ketahui juga bagaimana Ronaldo, walaupun beliau non-muslim, dia hormat kepada ibunya, bahkan sayang betul kepada ibundanya, sehingga dinaikkan Allah derajatnya. Walaupun menghadapi Maroko, beliau harus takluk dan kalah. Ada satu riwayat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan
Hakim serta Ibnu Hibban ya, diberikan oleh Ibnu Hibban, Tirmidzi dan Hakim itu yang cukup populer bagi kita, yang bahkan dilagukan dinyanyikan oleh Rhoma Irama. Ridho ilahi karena ridhonya, ridallahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, bahwa ridho Allah itu ketika orang tua ridho, terutama ibunda kita ridho kepada kita. Dalam ayat Al-Quran juga beberapa kali, ada sekitar 6 ayat ya dalam Al-Quran itu, dan di seluruh ayat itu bukan tunjukannya kepada hanya orang muslim atau orang mukmin, karena biasanya tunjukan ayat itu biasa ya ayyuhalladzina amanu, tapi kalau tentang berbakti kepada dua orang tua ini tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, artinya ini berlaku kepada semua insan. Sebagaimana juga di surah Al-Isra misalnya ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Aku perintahkan kepadamu supaya jangan menyembah kecuali Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibaro, jadi apabila nanti salah satu atau kedua orang tua kalian itu berumur panjang, dan dalam pemeliharaan kalian, ya biasa ini kalau dalam pemeliharaan kita, kadang-kadang orang tua itu ya namanya orang tua mulai nyinyir, mulai banyak cerita dan sebagainya, sehingga bisa mengesalkan, sehingga kamu dilarang untuk fala taqul lahuma uffi, jangan kamu berkata sekalipun. Ya biasalah kalau orang tua dalam rawatan kita kadang nyinyir, kadang hal-hal yang kecil, hal-hal yang kadang tidak perlu, ya dia sebagaimana dalam surah Yasin juga, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun, bagi dipanjangkan umurnya itu memang kembali seperti anak-anak, kadang-kadang ya bermain-main kotoran, mungkin kalau sudah idan dan sebagainya. Allah menggarisbawahi jangan, wala taqul lahuma uffin, saja pun jangan sampai kamu katakan, apalagi wala tanharuhuma, apalagi kamu sampai menghati mereka. Di ayat lain juga Allah menyebutkan di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu juga kalimat bukan hanya kepada orang Islam tapi kepada insan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan diwasiatkan kepada kamu manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa ja'alna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ini diwasiatkan kepada Bani Israel juga supaya jangan menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian diulang lagi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ini Allah menyebutkan bagaimana sulitnya seorang ibu itu mengandung. Jadi surah Luqman ya. Maaf, di surah Luqman ayat 14 itu wa wassaynal insana biwalidayhi. Diingatkan Allah bagaimana sulitnya, susahnya orang tua itu mengandungkan wahnan ala wahnin. Jadi sudah sulit bertambah sulit. Kenapa? Semakin tua kandungan itu akan semakin berat. Ini bisa dimisalkan juga saking beratnya. Coba kalau kita laki-laki ini dibuat 3 kilo 4 kilo aja di perut kita, diikatkan kemana pergi, tidak enak makan, tidak enak tidur. Begitulah perjuangan seorang orang tua itu, maka wajar Allah memuliakannya. Bahkan di surah Al-An'am itu ayat 151 diulang Allah lagi dengan kalimat wabil walidaini ihsana. Kembali kita kepada konteks kita hari ini, kontekstual itu, begitulah hormatnya pemain-pemain Maroko ini, sehingga wajar kalau mereka itu mendapat rahmat dari Allah, kemenangan yang memang suatu hal yang di luar logika kita. Dari peringkat Maroko itu dengan Spanyol, apalagi dengan Kroasia ya, yang finalis pada Piala Dunia sebelumnya, bisa 0-0 itu dalam babak penyisihan kemarin, dan kalau nanti bertemu di final insya Allah bisa menang. Tapi ini semua berkat doa dari
orang-orang tua, terutama ibunda dari pelatih Walid itu, dan juga ibunda dari saudara Hakimi ya. Dan bukan hanya itu aja, pemain-pemain lain juga membawa istri, bawa orang tuanya, termasuk Yosef En-Nesyri ini. Mohon maaf ya, Yosef En-Nesyri ini yang pencetak 1 gol ya, Portugal, bukan Achraf Hakimi. Jadi intinya yang pertama, para pemain-pemain itu menghormati dan memohon doa dari ibundanya. Yang kedua, mereka memulai itu dengan membacakan Al-Quran dan bagaimana sholawat mereka lantunkan di saat awal-awal pertandingan. Bahkan yang satu lagi, mungkin sebagaimana mungkin Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Setiap ada gol, setiap ada kemenangan, mereka tidak lupa langsung sujud syukur, karena ini memang disunnahkan bagi orang-orang Islam. Jadi saudara-saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air, penghormatan terhadap ayah bunda, terutama kepada ibunda oleh pemain-pemain top dunia ini menjadi iktibar kepada generasi-generasi kita, terutama di negeri kita yang tercinta ini. Sangat miris saya hanya mengingatkan, di tahun 2022 ini saja pun sudah berpuluh kali terjadi seorang anak, na'udzubillah, yang membunuh ibu kandungnya. Ini mungkin banyak yang tidak mengetahui bagaimana kalau tahun lalu ya, 2021, kita tahu, walaupun ini mungkin ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Anak ini bertepatan itu sekitar tanggal 6 Desember ya 2021 itu, inisial A, 36 tahun, dia bunuh ibu kandungnya yang berinisial RKZ, itu umur 72 tahun. Kita tahu juga di Kediri juga, kalau tidak salah saya, di Kediri itu sekitar bulan Januari awal tahun 2022 ini ada, ini juga anaknya dia dianggap ODGJ, dalam gangguan jiwa ya, membunuh ibu kandungnya yang bernama Muslimah ya, umur 65 tahun. Itu dibunuh, bahkan pamannya juga ikut dibunuh ya, saudara Marjuki ini dibunuh, bahkan dibacok, bahkan itu kepalanya dipisahkan, na'udzubillah min dzalik. Di Jambi juga ini ada terjadi, tepatnya saudara Fahru Roji inisialnya, di Muaro Jambi, itu bunuh ibu kandungnya. Ini juga dikabarkan orang dalam gangguan jiwa. Oke, mungkin ODGJ ini atau yang gangguan jiwa ini mungkin bisa kita maklumi ya. Di Cirebon juga pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 ini, 2 tahun yang lalu ini, di desa Kadatun itu, Garawangi, itu juga telah dibunuh seorang ibu kandung oleh anaknya yang bernama Jumirah. Di Sumut juga, ini kampung saya juga, di Serdang, ini saudara Haris, 43 tahun, bunuh ibunya Suparti, umur 75 tahun. Ini dikabarkan juga ODGJ. Kemudian di Brebes juga, ini sekedar tibar bagi kita bahwa betapa sudah negeri ini juga sudah mengerikannya terhadap orang tua, terutama ibu kandung. Ini di Brebes, ini sekitar bulan Februari 2 tahun yang lalu, 2020, SA umur 31 tahun membunuh, ini di desa Benda ya, Brebes, membunuh ibunya umur 70 tahun, Suranti. Jadi ini yang ODGJ ya, mungkin bisa kita maklumi karena gila kan itu. Tapi bukan berarti juga yang tidak gila. Yang kita tahu juga ada yang gara-gara mungkin tidak diberi rokok juga, gara-gara warisan juga membunuh ibu kandungnya. Kita tahu pada Desember 2021 juga di Kendal ini. Kendal ini Suratmi dibunuh Sunarto gara-gara warisan. Jadi waras tapi gara-gara warisan. Kemudian bulan September, baru lagi bulan September 2022 yang lalu, di Purwakarta ini sangat viral ya, di desa Gunung Hejo ini, Darangdan, seorang pemuda juga membunuh ibu kandungnya, inisial TS, 26 tahun.
Sama juga 1 bulan sesudah itu, bulan 10 2022 di Lampung Utara, ini di ujung Pulau Sumatera ini, gara-gara tidak ibunya tidak memberi untuk beli rokok. Bayangkan saja. Desa Tanjung Iman, Belambangan, pagar korban ini Maiba 60 tahun ibu kandungnya, pelaku itu SRP umur 30 tahun. Banyak yang terjadi juga ini. Menurut catatan saya ini di Manggarai juga di NTT ini. Anastasia ini perempuan, umurnya 27 tahun, bunuh ibu kandungnya. Yuliana Idia 65 tahun, pukul pakai kayu. Ini gara-gara juga hanya tidak menanak nasi ya. Anak nasi ibu kandung. Sama juga bulan 9 2022 ini saya ambil dari beberapa media, seorang laki-laki karena ibunya tidak mau menikahkan dia, umur 33 tahun, MS, ibunya berinisial HF dibunuh. Ini Kelurahan Juwata Laut, Tarakan. Tarakan ini Kalimantan Utara. Kemudian bulan Juli 2022, tepatnya 18 Juli, ini Sahwani 44 bunuh ibunya Satimah di Situbondo Jatim. Ini sangat viral. Jadi naudzubillah, astagfirullah, ini sesuatu yang sangat miris kita di negeri kita ini, ketika mayoritas muslim kita yang memang jangankan menghormati, jangankan menghargai, patuh, bahkan banyak kejadian-kejadian yang ibu kandung itu dibunuh sendiri. Barangkali ini menjadi iktibar bagi kita, supaya selain mungkin kita membangun fisik, membangun otak dengan ilmu pengetahuan, kita juga perlu membangun mental, spiritual anak-anak kita, akhlak. Kenapa? Karena Rasul itu juga diutus untuk makarimal akhlak. Kita mudah-mudahan dengan dilihat oleh mata kepala miliaran manusia di dunia ini, bagaimana pemain-pemain sepak bola dunia seperti saudara Joseph An-Nesri, kemudian Achraf Hakimi ini, yang kemudian juga Walid Regragui sebagai pelatih yang begitu menghormati orang tuanya, terutama ibundanya, sehingga menjadi top skor dunia. Ini menjadi iktibar kepada anak keturunan kita, supaya bisa lebih menyayangi, mengasihi, dan menghormati ibundanya, khususnya ibunda tercintanya. Bayangkan saja pun, sholat sunat saja pun kita, ketika diceritakan Rasul itu, ketika terjadi zaman Rasul itu, seorang yang bernama Juraij, yang meninggalnya susah hanya karena dia tidak menyahut ibunya yang memanggil ketika sholat sunat. Bayangkan saja kalau sampai seorang anak yang membunuh ibu kandungnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga ini menjadi iktibar kita dan menjadi suatu yang cemeti bagi kita semua, untuk menjadikan anak-anak kita di negeri tercinta ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dengan akhlakul karimah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.